Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bainati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Sadaqallahul azim. Sama yang kita hormati dan saya muliakan Syahibul Bait, Syahibul Hajat, sekeluarga berkeluarga di rumah yang berbahagia, ketua pengurus para sesepuh pertemuan arisan kita ini yang tergabung dalam arisan Lentera yang hadir pada sore hari ini, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang berbahagia. Sampai sore hari ini apa kabar Pak Ibu, sehat? Itu yang penting, alhamdulillah. Pak Ismail sehat kan? Aku Pak Ismail nyebut Anda. Sehat jasmaniahnya, sehat batiniahnya. Tak kalah penting mudah-mudahan sehat pula ekonominya. Berkah pula rezekinya. Ini badan sehat, batin gak sehat, nek Jawa ning menes ya ini gak sehat Bu. Tapi ku tengok ini alhamdulillah jasmaniahnya sehat, batinnya sehat. Tak kalah pentingnya ekonominya juga sehat. Alhamdulillah. Badan sehat, ekonomi gak sehat, ngantuk aja bawaannya. Pikiran tuh galau. Tapi ku tengok dari tadi ceria semua kok. Tanggal berapa Bu? Tanggal 20. Waduh, harimu udah stok masih banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah. Kono Pak Ketua. Hari ini kita diberikan perlindungan. Hari ini kita diberikan kesehatan sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita sesuai dengan profesi kita masing-masing. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Selawat beserta salam mari pula kita sampaikan keharibaan junjungan kita, rahmatan lil alamin, sayyidil mursyalin, khataman nabiyyin, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kepada para ahli keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang taat dan patuh hingga kelak di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ini siang ini yang ketiga saya mengisi acara. Subuh tadi di Masjid Al Ihsan. Selesai tadi jam 10, tadi lewat setengah 1 saya mengisi acara Jalan Karya Gang Maruto. Jadi dari sana ini tadi tadur saya meluncur kemari. Alhamdulillah masih ada 2 acara lagi. Ibu, Bapak, aku ceramah gak lama-lama. Begitu assalamualaikum terus nengok jam. Aku ngerti kali. Jadi aku ini pun gak lama-lama ceramah, udah siap selesai. Itu aja lah. Udah siap? Karena aku pun kalau lama-lama kali gak suka. Ibu itu manggut ya katanya. Ini jam-jam istirahat ini. Aku pikir khusyuk, rupanya ngantuk. Alhamdulillah, pertemuan kita ini bukan sekedar arisan. Oh, sesuai dengan program 3 bulan sekali, 2 bulan sekali, 1 bulan sekali. Isinya apa itu? Katanya arisan. Bapak Ibu, kalau saya melihat kehadiran ini semua, ini perlu kita tingkatkan. Karena apa ini? Ini adalah ibadah. Ternyata apa yang Bapak programkan bertahun-tahun ini, inilah ibadah.
Sejak berangkat dari rumah, di jalan sampai di tempat ini, di pulang, ini semua dah tercatat karena ini ibadah. Mana dia? Di mukadimah pembukaan tadi saya baca ayat yang pendek. Wa'tasimu bihablillah. Amalkan Quran, bukan datang terus salam-salam kita makan, kan gitu, kita minum, makanannya masih ada lagi kan? Soalnya aku belum dapat, itu tinggal. Bukan sekedar itu perlu diingatkan juga. Bukan sekedar itu, tapi kehadiran kita ini benar-benar adalah ibadah, mengamalkan Quran. Bismillah tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Berangkat kita dari rumah, nilainya ini adalah ibadah. Nilainya ini adalah ibadah. Berpegang teguh engkau di jalan Allah, jangan bercerai-berai. Ibu, Pak, apa isinya? Silaturahmi. Inilah dia. Jangan berpecah belah. Itu dia. Jangan bermusuhan. Jangan ada pertikaian, karena itu kita bersaudara. Tanpa saudara kita nggak ada apa-apanya. Tanpa jiran kita nggak ada apa-apanya. Ini kita tingkatkan terus, karena setiap langkah duduk kita ini adalah ibadah. Apa itu? Isinya silaturahmi. Uraian silaturahmi tadi, tengok waktu datang tadi. Assalamualaikum. Dijawab waalaikumsalam. Alhamdulillah, ibu udah dapat hadiah pahala 10. Nggak rasa kan? Bukan enak cari pahala. Assalamualaikum, waalaikumsalam, udah 10. Inilah silaturahmi. Apa isinya? Semoga engkau diberikan selamat, keberkahan, rahmat dan keberkahan. Alangkah indahnya kita bersaudara saling mendoakan. Jauh di mata, dekat di hati, saling doakan. Kalau saya lihat di sini juga, ini ada saudara-saudara kita juga yang di grup kita ini berada di alam kuburnya. Nanti mari kita doakan. Nanti mari kita doakan bersama saudara-saudara kita ini yang hari ini tidak lagi bergabung dengan kita, telah memenuhi panggilan Allah. Tapi kita tetap cinta dengan saudara kita. Walaupun telah dia berpulang ke rahmatullah, nanti kita doakan mereka. Semoga Allah mengampunkan dosanya, memaafkan salahnya, menerima segala amal-amal ibadahnya. Salam saling mendoakan, tidak saling menjatuhkan. Salam saling mendoakan, tidak memfitnah. Nah, tidak ada keirian, tidak ada kecemburuan. Orang sekarang semua pegang HP, isinya SMS. Tujuannya apa? Senang melihat orang susah. Susah melihat orang senang. Tengok orang senang, udah mulai iri. Jualan yang maju mulai difitnah. Kau nggak usah beli situ, pakai daging tikus, katanya pula. Itu kan fitnah namanya. Kita ini bersaudara. Aku sangat senang kali banyak bersaudara di mana-mana. Daripada nanya, Ustadz nggak kesasar lah kalau konteksnya, mana kesasar aku. Jakarta, aku nggak kesasar. Saya juga baru pulang dari acara seminggu lebih kurang di Batam. Alhamdulillah, itu di tempat Masjid Sultan Mahmud Batam. Saya dipanggil untuk mengisi beberapa hari pengajian-pengajian akbar di sana. Kalau kita banyak saudara kan alhamdulillah. Saya pergi ke Tembung, Masya Allah Pak Sani. Bapak Ibu itu sedang nurunkan dukunya, bertumpuk di bawah itu dukunya banyak. Mulailah pelan-pelan, saya takut terus. Itulah modusnya. Ya aku kan jujur aja. Pelan aja aku kereta aku tengok. Terus itu, Assalamualaikum Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah dapat pahala. Terus dia bilang, mau kemana Sul? Mau ke pasar 7. Singgah sebentar. Pas dalam hatiku. Namanya itulah enaknya kalau bersaudara. Pas salaman awak, salaman. Sehat Bang, sehat kakak, sehat anak-anak mana? Kuliah. Aku mau cepat loh Bang. Padahal ecek-ecek ku aja itu. Yang penting sibuk lah. Lina. Lin, ambil plastik. Nih, ambil plastik. Ya ambil plastik Bu. Anaknya lari ngambil plastik ke rumah karena dari pokok duku itu nggak berapa jauh. Diambilnya plastik. Aku tengok ilah Bu, aduh plastik gula 1 kilo Bu. Nah, kecil. Jujur aja aku. Ya Allah, kok kayak gini lah kecilnya. Tapi bapak itu tuh lah kalau namanya saudara.
Ini Ustadz Samsul. Goninya jangan ini, jangan plastik ini. Goni beras yang 5 kilo itu. Aduh, mampat. Banyak. Kalau kita punya saudara, alhamdulillah. Yuk, ini kita tingkatkan ini silaturahmi. Jadi kehadiran kita pada saat hari ini luar biasa nilainya ibadah. Isinya apa? Silaturahmi. Tanjung bukan sembarang Tanjung. Tanjung Mulia pinggir Sungai Lahdeni. Kunjung kita bukan sembarang kunjung. Setiap bulan kita untuk bersilaturahmi. Amin ya rabbal alamin. Dari nuansa buana ya kan. Kita lanjut setelah yang satu ini. Karena ada yang lewat, Bu. Nah, ini balik kembali tadi sebagai ingatan kita, mengangkat semangat kita bahwa ternyata aku berangkat dari rumah, berada di duduk sini, pulangnya ini semua nilainya adalah ibadah. Karena apa? Ini perintah Allah tanpa kita sadari. Maka menjelang saat-saat yang seperti ini terus kita tingkatkan. Bukan karena pakaian terjadi perpecahan, ada yang kuning, ada yang biru dan sebagainya, ada yang merah, itu silakan aja. Kalau soal paham, jangan gara-gara paham terjadi perpecahan kita. Amaluna wa amalukum. Amal kamu, amal kamu, amalku, amalku. Aku orang Thorikat, Naqsyabandiyah, Samaniyah, Satariyah, Mufradiyah, silakan aja beramal dengan Thorikatnya. Aku Muhammadiyah, silakan beramal Muhammadiyahnya. Nahdlatul Ulama, silakan aja. Amaluna wa amalukum. Kita berjiran, bertetangga, berkeluarga. Ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha. Apa kata Allah? Lakum dinukum. Bagi kamu agama kamu, bagiku agamaku. Galang ukhuwah. Pertahankan kesatuan persatuan bangsa. Jaga ukhuwah. Karena ini kita bersaudara. Kita bersaudara. Alhamdulillah nilainya ibadah. Ini satu kajian kita hari ini. Yang kedua, syukuri nikmat Allah. Apabila kita mau mensyukuri nikmat Allah, insya Allah nikmat yang udah ada itu nanti akan ditambah Allah. Apa kata Allah dalam firman-Nya? La in syakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kau syukuri nikmatku, apabila kau syukuri nikmatku, sebesar apapun, sekecil apapun yang kuberi, kau syukuri. Nikmat yang udah ada itu aku tambah. Pak, nikmat yang ada itu aku tambah. Itu janji Allah. Tapi apabila kau kufur akan nikmatku, azabku terlampau pedih. Maka untuk ini, terus ayo kita bersyukur kepada Allah. Apa pantangan daripada soal bersyukur ini? Ada satu kalimat hurufnya 5. Ini mulai hari ini jangan diucapkan. Satu kalimat hurufnya 5. Apa itu? Susah. Susah. Ini asal jumpaku. Apa kabar Bang? Gawat Ustaz. Susah kali. Cobalah Ustaz pikirkan. Aku pula suruh berpikir. Dan enggak ya Bang Niko pikir. Dia yang susah suruh berpikir. Susah dah. Apa kabar Bu? Susah. Jangan mulai hari ini. Tolong saudaraku semua. Apa kabar? Apa kabar? Alhamdulillah. Nanti insya Allah apa yang kita syukuri itu ditambah Allah. Tengok batang tubuh kita ini. Syukur nggak kita? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kau sebagai manusia aku ciptakan sebaik-baik kejadian, sesempurna kejadian, seindah-indah kejadian. Tengok batang tubuh. Jasmania dilengkapi dengan panca indera. Sentral jasmania ini di sini. Qalbun.
Sentral jasmaniah adalah hati. Maka apabila hati seseorang baik, maka baiklah sikap hidupnya, kata Rasulullah. Inilah batang tubuh kita. Ini ke dalam sedikit ngadinya. Itu dia. Batang tubuh kita ini jasmaniah, sentralnya kolbu. Dari kalbu ada nafsu, amarah, ada lau'amah, dan ada mutmainah. Kita bersilaturahmi, kita berzikir, beribadah menuju ke batin mutmainah. Tengok itu. Rupanya batang tubuh kita ini dua. Ada namanya rohaniah, jasmaniah dan sentral jasmaniah adalah otak. Maka dari otak ada pikir, dari otak ada pertimbangan. Itu dia. Dari otak ada pikir, dari otak ada pertimbangan, dari otak ada akal. Makanya kalau kita baca Quran kita selalu ditanya tuh, afala ta'qilun, afala ta'qilun, tidakkah kau berpikir? Jadi berpikir itu boleh, tapi terpikir yang enggak boleh. Kalau otaknya sudah, kalau kolbunya sudah berzikir, otaknya sudah duit, susah, duit, gitu ya Pak Mail. Susah, duit, gandengannya baru ribut. Ojo. Itu DSM dulu. Jadi nggak ada lagi lah cerita kertapi. Alhamdulillah. Udah dua ya. Ini yang terakhir, yang ketiga. Yuk tingkatkan amal ibadah. Silaturahmi kita perkokoh. Sikap kita selalu bersyukur. Jangan lupakan ibadah. Kita ini nggak lama-lama nih. Bukan aku nakuti, enggak. Rumahku sekarang di Pasar 6 Helvetia, tepatnya di belakang Masjid Al-Mukhlisin. Kalau Pak Sami, alhamdulillah saudaraku itu udah beberapa kali ke rumah dalam beberapa acara juga, alhamdulillah. Jalan Ampera, Gang Kalib, pas di belakang pesantren itu. Tadi pagi aja Pak, saya dengerinnya itu Pak, sekitar jam 4 lewat, Najir udah mengumumkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus gini aku dengerin, telah berpulang ke rahmatullah Pak Amal, umur 63 tahun, sebelum cukur dikebumikan di Pasar 5 Helvetia. Amal. Barangkali malaikat datang abjad, bulannya abjadnya. Jadi aku pun takut juga, tapi aku syukur lah ya. Nama aku dibuat Samsul Bari, abjadnya S. Yang bolak-balik abjadnya A. Hati-hati ya. Ismail pun agak lama. Mudah-mudahan panjang umur kita. Tapi nggak gitu juga, walikuli umatin ajal. Mari kita persiapkan diri kita masing-masing menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua udah sholat, kita semua udah beribadah. Tapi paling penting tanyakan, udah benar nggak sholat? Yang paling penting udah benar nggak ilmu yang ku amalkan? Jangan mencari-cari salah, jangan menyalah-nyalahkan. Maka untuk itu bagaimana yang benarnya? Bagaimana supaya suksesnya? Untuk ini tolong dijagalah amal-amalan kita dimanapun kita bertempat tinggal. Kalau memungkinkan bisa kita datangkan guru, kita panggil guru ke rumah. Kalau nggak memungkinkan di situ ada musola, yuk duduk sebentar. Karena menuntut ilmu ini adalah wajib. Uttalabul ilma faridatun ala kulli muslim wal muslimat. Mari kita tambah ilmu pengetahuan kita, karena kita nggak lama-lama lagi akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 3 hal ini tadi. 1, tingkatkan silaturahmi. Nah, paguyuban lentera ini bukan hanya sekadar arisan, tapi ternyata kita ini beribadah. Sepanjang duduk kita
Kita udah mengamalkan Al-Quran. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Yang kedua, terus memperkokoh silaturahmi ini, kita jangan mengeluh. Allah tidak pernah memungkiri janjinya. Minta kepada Allah, syukuri. Sekecil dan sebesar apa dalam ibadah ini, segera bertaubat. Gak ada yang alim. Gak ada yang alim. Gak usah soalim lah. Apalagi yang berdiri ini. Pakai serban segala macam. Gak. Nama bukannya pantai. Kata orang Jawa, ada tuyul yang tak botak. Kalau tak botak bukan tuyul. Tak ada naga yang tak bergetah kecuali ubi dan biroh. Tak ada manusia tak silap dan salah kecuali Nabi dan Rasul Allah. Nabi dan Rasul Allah nggak punya salah. Rasul, kalau Samsul, iya Allah. Ngaku aja Pak Sandi. Yang namanya Samsul kita punya salah. Yuk, segera kita bertobat. Inti pintu tobat, pintu kasih sayang dibuka Allah. Tapi segera, jangan waktu sakratul maut nanti. Segera kita bertobat, mengakui kesalahan kita. Apa amalannya? Beristighfar. Lafaz istighfar udah hafal semua. Astaghfirullahaladzim. 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 Udah hafal semua. Pak Ustadz berapa